Selamat datang di channel edukasi jurusan kebidanan Poltekkes Kemenkes Denpasar. Berjumpa lagi dengan saya, Niwayan Armini, dosen jurusan kebidanan Poltekkes Kemenkes Denpasar. Teman-teman, pada hari ini kita akan belajar praktikum mengenai asuhan kebidanan pada neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah dengan topik mendeteksi dini kelainan-kelainan yang dialami oleh anak melalui tes daya dengar. Mari kita simak videonya. Tes daya dengar merupakan suatu tes yang dilakukan guna mengetahui kemampuan mendengar anak. Tes ini sangat penting dilakukan sebagai upaya deteksi dini penyimpangan pertumbuhan dan perkembangan anak. Apabila pada saat dilakukan tes ditemukan penyimpangan, maka harus segera ditindaklanjuti untuk meningkatkan kemampuan daya dengar dan bicara anak. Berikut jadwal pelaksanaan tes daya dengar, yaitu dapat dilakukan tiap 3 bulan pada bayi kurang dari 12 bulan dan tiap 6 bulan pada anak lebih dari 12 bulan oleh tenaga kesehatan, guru TK atau PAUD yang terlatih dan petugas terlatih lainnya. Untuk alat dan sarana yang dibutuhkan, tentu saja membutuhkan instrumen tes daya dengar sesuai dengan umur anak, mainan edukatif seperti boneka, kubus, cangkir, bola, serta gambar-gambar kucing, anjing, bebek, ayam, dan manusia. Prinsip dalam melakukan tes daya dengar yaitu pastikan umur anak dalam bulan. Bila anak usia kurang dari 24 bulan, semua pertanyaan harus dijawab oleh orang tua atau pengasuh. Katakan pada pengasuh atau orang tua, tidak usah ragu-ragu atau takut menjawab. Kemudian bacakan pertanyaan dengan lambat, jelas dan nyaring, satu persatu dan berurutan. Tunggulah jawaban dari orang tua atau pengasuh anak. Jawaban iya jika menurut orang tua atau pengasuh, anak dapat melakukannya dalam 1 bulan terakhir. Jawaban tidak jika menurut orang tua atau pengasuh anak tidak pernah, tidak tahu, atau tidak dapat melakukannya dalam 1 bulan terakhir. Jika anak usia 24 bulan atau lebih, pertanyaan berupa perintah melalui orang tua atau pengasuh untuk dikerjakan oleh anak. Amati kemampuan anak dalam melakukan perintah orang tua atau asuh. Jawaban iya jika anak dapat melakukan perintah orang tua atau pengasuh. Jawaban tidak jika anak tidak dapat atau tidak mau melakukan perintah orang tua atau pengasuh. Untuk interpretasi, bila ada satu aja atau lebih jawaban tidak, kemungkinan anak mengalami gangguan pendengaran. Catatlah dalam buku KIA atau Register SDI-DTK atau status atau catatan medik anak. Tindak lanjut sesuai dengan buku pedoman yang ada, kemudian rujuk ke rumah sakit bila tidak dapat ditanggulangi. Berikut saya akan contohkan instrumen tes daya dengar menurut umur anak. Di sini saya pilih umur lebih dari 30 bulan sampai 36 bulan. Ada 3 kemampuan yang harus kita nilai, yaitu kemampuan ekspresif, kemampuan reseptif, dan kemampuan visual. Di kemampuan ekspresif, kita tanyakan melalui pengasuh atau orang tua, apakah anak dapat menyebutkan nama benda dan kegunaannya. Di sini kita bisa tawarkan cangkir untuk minum, bola untuk dilempar, pensil warna untuk menggambar, sendok untuk makan. Apakah lebih dari 3/4 orang mengerti apa yang dibicarakan anak Anda? Kemudian kita tes kemampuan reseptif.
Apakah anak dapat menunjukkan minimal 2 benda di depannya? Di sini pengasuh kita berikan benda-benda, kemudian kita minta untuk pengasuh memberikan perintah. Apakah anak dapat mengerjakan perintah yang disertai kata depan? Misalnya, sekarang kubus itu di bawah meja, tolong taruh di atas meja. Berikutnya, kemampuan visual. Apakah anak secara spontan memulai permainan dengan gerakan tubuh seperti po ame-ame atau cilukba? Apakah anak Anda menunjukkan dengan jari telunjuk bila ingin sesuatu, bukan dengan cara memegang dengan semua jari? Itu yang kita bisa cek dari kemampuan ekspresif, reseptif, dan visual. Ini dilakukan dari usia 36 bulan sampai 72 bulan. Teman-teman, demikianlah praktek keterampilan tes daya dengar. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.